Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama AF Channel. Belajar untuk berbagi, masih mempelajari bab yang kedua, yaitu mengenai persamaan dan fungsi kuadrat. Pada pertemuan yang kelima, kali ini kita akan membahas fungsi kuadrat, mengenai bentuk umum fungsi kuadrat dan menggambar grafik fungsi kuadrat. Adapun tujuan pembelajaran, peserta didik dapat: 1. Memahami bentuk umum fungsi kuadrat. 2. Menggambar grafik fungsi kuadrat. Bagi yang belum subscribe, like and share, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar menambah motivasi dalam pembuatan video-video berikutnya. Baiklah, sebelum kita mulai, kita berdoa seperti biasa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita pelajari kali ini bisa kita pahami dengan baik, sehingga bisa kita pergunakan dalam kegiatan atau dalam mengerjakan soal-soal latihan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita lanjutkan, yaitu yang pertama mengenai fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi polinom yang memiliki peubah atau variabel dengan pangkat tertinggi adalah 2. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, atau y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, di sini berarti fx ini ya, ini sama dengan y ya. Maka A, B, C-nya adalah anggota bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. X juga anggota bilangan real, disebut domain, daerah atau daerah asal atau variabel bebas. Sedangkan Y adalah anggota bilangan real juga, di mana disebut range atau daerah hasil atau variabel terikat. Grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola yang dapat digambarkan menggunakan langkah-langkah tertentu. Jadi di sini intinya kita mengenal bentuk umum fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, atau y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, di sini hampir sama dengan persamaan kuadrat kemarin. Kalau persamaan kuadrat sama dengan 0, kalau di sini sama dengan fungsi f ini adalah fungsi x ya. Fungsi x, di mana x-nya nanti adalah variabel bebas ya. Sedangkan fx atau y adalah variabel yang terikat. Kita lanjutkan. Yang kedua, menggambar grafik fungsi kuadrat. Untuk menggambarkan grafik fungsi kuadrat, berarti kita harus mencari beberapa titik koordinat yang mewakili yang akan dilalui oleh grafik tersebut, agar memudahkan dalam menggambar grafiknya. Jadi kita tidak bisa langsung menggambar grafiknya, tapi kita harus mencari beberapa titik koordinat yang mewakili. Nah, titik-titik itu nanti yang akan dilalui oleh grafiknya. Adapun langkah-langkah yang digunakan adalah yang pertama, menentukan beberapa nilai X. Nah, ini kalau nilai X-nya belum ditentukan, berarti kita harus menentukan nilai X-nya sendiri. Ya. Jadi beberapa nilai X yang berbeda sebagai variabel bebas. Langkah yang kedua adalah menentukan nilai Y sebagai variabel terikat. Nilai Y ini adalah hasil dari mensubstitusikan nilai X ke dalam rumus fungsi, sehingga didapat pasangan titik-titik koordinat. Kemudian langkah yang ketiga, menghubungkan titik-titik koordinat tersebut menjadi sebuah kurva. Nah, ini langkah-langkah mengerjakan menggambar grafik fungsi kuadrat. Ini kita sebut dengan cara yang pertama. Jadi kita menentukan nilai X terlebih dahulu kalau memang nilai X-nya belum ada. Kalau sudah ada ya tinggal mengikuti saja ya. Baik, kita lanjutkan. Contohnya 1, gambarlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat. Nah, di sini nilai X-nya belum ada, berarti kita harus, yang diminta adalah gambar grafik fungsi ini ya. Nilai X-nya belum ada, berarti kita harus menentukan nilai X-nya terlebih dahulu. Langkah yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu nilai X. Di sini kita ambil min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Kemudian kita buat tabel fungsi X
sama dengan X kuadrat atau Y sama dengan X kuadrat. Kita buat tabelnya. Ini nilai X-nya kita sudah ada, yaitu 3, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Sedangkan ini variabel terikatnya, Y sama dengan X kuadrat atau nilai Y-nya, dan ini titik koordinatnya X, Y. Sekarang kita coba X-nya sama dengan min 3. X-nya sama dengan min 3, kita masukkan ke dalam rumus fungsi Y sama dengan X kuadrat. Berarti X-nya kita ganti dengan min 3. Berarti min 3 kuadrat. Min 3 kuadrat adalah 9. Maka 9-nya kita tulis di sini. Maka pasangan koordinatnya adalah min 3,9. Kemudian kalau X-nya min 2, berarti kita masukkan ke dalam X sama dengan Y sama dengan X kuadrat. Kita ganti X-nya dengan min 2, berarti min 2 kuadrat adalah 4. Maka kita tulis 4-nya di sini. Maka pasangan koordinatnya adalah min 2,4 dan seterusnya. Kemudian min 1, X-nya min 1 kita substitusikan ke dalam Y sama dengan X kuadrat. X-nya kita ganti dengan min 1, min 1 kuadrat adalah 1, maka hasilnya di sini. Dan di sini titik koordinat min 1,1 ya, min 1,1. Atau kalau kita tidak mau membuat seperti ini, bisa kita masukkan di sini ya. Jadi di sini X kuadrat. Nah, jadi di sini ada X kuadrat. Nah, ini di sini, ini kuncinya ya. Di sini X kuadrat. Jadi kita masukkan ke dalam X kuadrat di situ. Kita tulis di sini X-nya kita ini 0, X-nya 0, 0 berarti 0 kuadrat. 0 kuadrat sama dengan 0. Maka hasilnya 0,0. Kemudian X-nya 1 berarti 1 kuadrat. Hasilnya 1 berarti 1,1. Kemudian X-nya 2 berarti 2 kuadrat sama dengan 4. Berarti 2,4. Kemudian X-nya 3 berarti 3 kuadrat sama dengan 9. Berarti titiknya 3,9. Nah, setelah kita dapati titik-titik ini, maka kita bisa menggambar grafiknya. Nah, ini grafiknya. Pertama adalah min 3,9. Ini titik min 3,9. Ingat ya, sumbu X yang mendatar, sumbu Y yang vertikal. Ini kita buat 0, 1, 2, 3, 4, 5 ke kanan. 0, 1, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 ke kiri dengan jarak yang sama. 0-nya di tengah. Kemudian ke atas juga 1, 2, 3, 4, 5 sampai dan seterusnya dengan jarak yang sama. Demikian juga ke bawahnya. Jadi kita tentukan dulu angka-angkanya. Semoga nanti kita memudahkan dalam menentukan titiknya. Titik yang kedua adalah min 2,4. Berarti X-nya min 2, Y-nya 4. Nah, ini titiknya. Kemudian titik yang ketiga min 1,1. X-nya min 1, Y-nya 1, ini titiknya. Kemudian 0,0, nah ini di tengah 0,0 ini ya. Kemudian 1,1 ini. Kemudian 2,4 yang ini titiknya. Dan yang kemudian berikutnya adalah 3,9 ini titiknya. Nah, setelah ketemu gambar setelah ketemu titik-titik ini, nanti baru kita bisa menggambar grafiknya dengan cara menghubungkan dari titik min 3,9, kemudian dihubungkan ke min 2,4, dihubungkan ke min 1,1, dihubungkan ke 0,0, 1,1, 2,4, dan 3,9. Sehingga grafiknya berbentuk seperti ini. Ini grafik fungsi X sama dengan X kuadrat. Grafik ini tidak digambar menggunakan penggaris ya. Dari titik ke titik tidak boleh menggunakan penggaris, tapi berbentuk kurva mulus ya, dengan menggunakan perasaan tentunya menggambarnya. Ya, ini gambar grafiknya, bisa dipahami ya. Jadi gambar grafiknya kalau kita perhatikan di sini ada titik di kiri, ada di kanan, ada di kiri, ada di kanan, selalu berpasangan ya. Ada di kiri dan di kanan. Kemudian titik ini ada sendiri. Ini garis Y ini membagi dua sama besar kiri dan kanan. Ini nanti namanya sumbu simetri. Ini titik 0,0 namanya puncak karena adanya di bawah. Nanti di sini puncak minimum karena paling bawah. Ini disebut juga titik optimum ya. Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Contoh yang kedua, itu gambarlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan min x kuadrat plus 2x. Nah, di sini nilai x-nya juga belum ada, maka kita harus menentukan nilai x-nya terlebih dahulu.
ya. Nah, disinilah kelemahannya. Kalau nilai X-nya belum ada, nanti bisa saja kalau kita salah dalam menentukan X-nya tentunya gambarnya tidak akan semulus yang kita harapkan. Kita tentukan X-nya terlebih dahulu, kita ambil di sini min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Kita buat tabel, kita masukkan ke dalam tabel, kemudian kita hitung di sini ya. Kita hitung tabelnya dari sini nih. Nah, ini. Kita hitung langsung ya. Sehingga kita hitung di sini X-nya min 2. Nah, ini min 2 kuadrat. Minnya 2 kali ya, karena ini min yang ada di rumus ininya. Kemudian min 2 ini X-nya kuadrat tambah 2 kali X. 2 dikali X, X-nya min 2. Min 2 kuadrat 4. 4 dikali min berarti min 4 ya. Kemudian 2 dikali min 2 min 4 juga. Jadi min 4 dikurang 4 jadi min 8. Jadi titiknya min 2,8. Kemudian kita tentukan lagi X-nya min 1. Ini juga min 1 kuadrat 1. 1 dikali 1 dikali min 1. 2 dikali min 1 min 2. Min 1 dikurang 2 min 3. Jadi hasilnya min 1,3. Dan seterusnya ini kita hitung sendiri di sini 0,0. Kemudian di sini hasilnya 1,1. Kemudian di sini hasilnya 2,0. Kalau X-nya 3 hasilnya min 3 berarti 3, min 3. Kalau X-nya 4 hasilnya 4, min 8. Kemudian kita siapkan. Nah, ini gambarnya sumbu X. Kita sesuaikan dengan angka hasil ininya ya. Karena di sini angkanya min 8, Y-nya berarti ke bawah bisa sampai min 10. X-nya paling kecil min 2, berarti di sini kita bisa sampai min 5 ya, atau min 3 saja juga boleh. Kemudian X-nya paling besar 4, berarti sini sampai X-nya ke kanan sampai 5 saja juga boleh. Kemudian Y-nya paling rendah adalah 0 ya, paling tinggi adalah 0 ya. Berarti maaf, ini paling tinggi adalah 1 Y-nya ini ya, Y-nya 1. Berarti kita bisa membuat sampai 2 di atas ini. Nah, yang pertama min 2, min 8. Nah, ini titik min 2, min 8. Kemudian min 1, min 3. Ini min 1, min 3. Kemudian 0,0. Ini 0,0. Kemudian 1,1. Nah, ini titiknya min 1,1. Kemudian 2,0. Ini titiknya 2,0. Kemudian 3, min 3. Ini titiknya. Kemudian 4, min 8. Nah, ini titiknya. Kalau sudah dapat, kita hubungkan lagi dari min 2, min 8 ke min 1, min 3 ke 0,0, 1,1. Nah, sampai di 1,1 dia berbalik ya. Balik lagi 2,0, 3, min 3 dan 4, min 8. Nah, kita gambarkan. Nah, ini gambarnya. Ini gambar grafik fungsi min X kuadrat tambah 2X. Nah, di sini juga kita lihat titiknya selalu berpasangan kiri dan kanan ya. Ini kiri dan kanan, kiri dan kanan, dan terakhir ini 1. Nah, karena ini titik belok atau titik optimumnya ada di atas, nanti ini maksimal ya, karena dia paling tinggi ini. Kemudian kalau kita buat garis di sini, inilah garis yang membagi menjadi dua bagian yang sama. Nah, nanti namanya sumbu simetri. Bisa dipahami ya. Baik, kita lanjutkan. Contoh yang ketiga, suatu fungsi kuadrat fx sama dengan min x kuadrat tambah 2x tambah 3 dengan domain. Nah, di sini domainnya sudah ditentukan ya. Gambarlah grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini sama. Suruh gambar. Kita tentunya buat tabel dulu ya. Dengan cara yang sama. Kemudian nanti kita hitung di sini hitungannya ya. Ini hitungannya ya. Ini hitungannya. Ya, bisa dihitung di situ. Nanti kita lihat ya. Baik, kita hitung saja langsung supaya lebih cepat. Nanti X-nya min 2 berarti min 2 kuadrat kali min, kemudian ditambah 2 kali X, 2X min 2 dikali min 2 tambah 3. Nah, di sini 3-nya tidak ada X-nya, berarti nanti selalu ditambah 3. Hasilnya min 2,5 ya. Kemudian jika X-nya sama dengan min 1, kita hitung lagi. Nah, ini titiknya min 2,5, langsung kita digambarkan.
Kemudian kita hitung lagi, X-nya min 1, hasilnya 0. Maka di sini min 1,0. Nah, ini titiknya min 1,0. Nah, ini titik min 1,0. Kemudian X-nya 0, hasilnya adalah 0,3. Nah, di sini 0,3, ini titiknya 0,3. Kemudian X-nya 1, kita hitung lagi, hasilnya 4. Maka 1,4. Nah, ini titiknya 1,4. Kemudian X-nya 2, kita hitung lagi, ya. Hasilnya 3, berarti 2,3. Nah, ini hasilnya 2,3. Kemudian kita hitung lagi, X sama dengan 3. Hasilnya adalah 0. Maka 3,0. Nah, ini titiknya 3,0 di sini, ya. Kemudian kita hitung lagi, X yang sama dengan 4. Hasilnya adalah 4,5. Nah, di sini 4,5. Kemudian kita hubungkan lagi garis-garisnya, titik-titik ini membentuk grafik, nah, ya, dan inilah grafiknya. Itu ya. Ini grafik fungsi min X kuadrat tambah 2X tambah 3. Nah, dari sini kita lihat ada grafik yang terbuka ke bawah, ya. Ini namanya terbuka ke bawah. Nanti ciri-cirinya adalah A di sini min negatif, ya. Kalau di sini yang negatif nih, koefisien dari X kuadratnya negatif, berarti kurvanya terbuka ke bawah. Inilah cara menggambar grafik, ya. Jadi kita tentukan nilai X-nya kalau belum ada, kalau sudah ada tinggal membuat tabel, kemudian kita tentukan pada gambar bidang koordinatnya. Bisa dipahami ya? Kemudian kita lihat grafiknya ya. Di sini ada grafik ini. Nah, di sini kita lihat, kita pahami grafik ini. Ini grafik ini memotong sumbu X. Nah, ini sumbu X ya. Grafiknya memotong sumbu X pada titik min 1,0 ini dan 3,0. Jadi grafiknya memotong sumbu X pada titik min 1,0 dan 3,0. Kemudian titik potong, nah ini titiknya. Titik potong pada sumbu X. Kemudian titik potong pada sumbu Y. Ini ya, grafiknya memotong sumbu Y pada titik 0,3 ini. Nah, ini titik potong pada sumbu Y-nya. Y-nya 3. Kemudian ini kita lihat garis ini membagi dua, sebelah kiri dan kanan yang sama, ya. Ini namanya sumbu simetri. Ini persamaannya adalah X sama dengan 1. X sama dengan 1 ini karena memotong sumbu X pada angka 1. Ditulis juga di sini X sama dengan 1, ini sumbu simetrinya. Atau boleh juga mengambil dari ini, dari titik 1,4 ya. 1,4 ini sumbu simetrinya X sama dengan 1 ya. Kemudian nilai optimum. Optimum itu Y sama dengan 4. Nilai Y paling besar ini ya. Nilai optimumnya. Nilai optimum atau nilai maksimum ya. Karena dia paling besar, paling tinggi hasilnya, disebut nilai maksimum. Y sama dengan 4. Kemudian titik puncak. Puncak itu ada 1,4 ini. Titik puncak itu 1,4 ini titik paling tinggi, maksimum karena berada di atas. Nanti kalau puncaknya di bawah berarti minimum. Titik puncak itu 1,4 adalah gabungan dari sumbu simetri dan nilai maksimum atau nilai optimum. Gabungan dari sumbu simetri dan nilai optimum namanya titik puncak. Ini puncak maksimumnya. Bisa dipahami ya? Sehingga nanti dalam menggambar grafik cukup titik-titik ini yang kita cari ya, sehingga kita tidak terlalu banyak membuat perhitungan-perhitungannya. Baik, kita coba yang keempat, suatu contoh 4, suatu fungsi fx x kuadrat min 6x tambah 10 dengan nilai x 0, 1, 2, 3, 4, 5. Gambarlah grafik fungsinya. Tentukan koordinat titik potongnya. Nah, ini kita gambarkan, sama kita buat tabel masih. Ya, kita hitung dari sini x kuadrat min 6x plus 10. Jika x-nya 0, maka 0 kuadrat dikurang 6 dikali 0 ditambah 10, hasilnya 10. Maka 0,10. 0,10 ini titiknya. Ya. Kemudian jika x-nya 1, maka 1 kuadrat dikurang 6 kali 1 tambah 10. Jadi 10 ini tidak ada x-nya, selalu ditambahkan 10 ya. Jadi sama dengan 5, jadi 1,5. 1,5 adanya di sini.
Dan seterusnya ini kita hitung, jika X-nya 2, hasilnya 2, berarti 2,2. Jika X-nya 3, hasilnya 1, berarti 3,1. Nah, ini 3,1. Jika X-nya 4, maka hasilnya 2, berarti 4,2. Jika X-nya 5, maka hasilnya 5, berarti 5,5. Di sini titiknya 5,5. Jika X-nya 6, maka hasilnya 10, berarti 6,10. Nah, ini gambarnya 6,10. Kemudian kita hubungkan grafiknya, maka ini grafiknya. Oh, grafiknya tidak memotong sumbu X ya di sini. Jadi grafiknya tergantung di atas sumbu X, atau bisa juga nanti di bawah sumbu X. Nah, di sini kita lihat, ini sini kalau kita misalkan seperti persamaan kuadrat, di sini ada A, ada B, ada C. A-nya 1, B-nya min 6, C-nya 10. 1 ini lebih besar dari 0. Jadi kalau A-nya lebih besar dari 0, kurvanya ini terbuka ke atas ya. Nah, ini grafiknya. Kemudian kita pahami lagi. Fungsi ini grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 6x plus 10. Kemudian kita amati grafik ini ya. Nah, ini kita amati. Titik potong pada sumbu X. Nah, dia tidak memotong pada sumbu X ya. Tidak ada, karena tidak memotong sumbu X ya. Titik potong pada sumbu Y. Nah, ini ya, grafiknya memotong sumbu Y pada Y sama dengan 10. Jadi 0,10. Kemudian titik sumbu simetri. Sumbu simetri itu kiri kanan, ini sama kiri kanan. Nah, ini yang tidak ada pasangannya, berarti sumbu simetrinya ada di sini, yaitu X sama dengan 3 ya. X sama dengan, karena puncaknya 3,1. Ini minimum ya. Sumbu simetrinya adalah X sama dengan 3 ini. Kemudian nilai optimumnya, ini sumbu simetrinya. Ini dari ngambil dari angka 3 sini ya puncaknya. Kemudian nilai optimum pasangan dari sumbu simetri 1 ya. Berarti Y sama minimum karena ada di bawah sama dengan 1. Kemudian ini. Kemudian nilai optimum, nilai titik balik, titik optimum atau titik puncaknya adalah ini minimum karena berada di bawah, yaitu 3,1. Nah, ini kita pahami ya. Jadi ini bagian-bagian dari grafik fungsi kuadrat. Kesimpulannya, kita bisa simpulkan yang pertama, jika kita menggambar grafik fungsi kuadrat menggunakan cara yang pertama tadi, dan nilai X-nya kita tentukan sendiri, maka ada kemungkinan grafiknya nanti kurang bagus ya, walaupun pada akhirnya nanti bagus, tapi setelah kita buat berdasarkan ketentuan kita sendiri, nanti grafiknya jadi kurang bagus. Kemudian yang kedua, pada cara pertama tadi memasukkan nilai X satu persatu juga ini menyita waktu. Karena kalau kesulitan dalam menghitung, nah tentunya akan lambat ini. Maka kita buat untuk menggambar grafik fungsi kuadrat yang sederhana dapat dilakukan dengan cara yang tadi, yang sudah kita kesimpulan tadi. Yang pertama, menentukan titik potong pada sumbu X, yaitu Y sama dengan 0. Menentukan titik potong pada sumbu Y, yaitu X sama dengan 0. Kemudian menentukan sumbu simetri, kemudian menentukan nilai optimum. Nilai optimum ini bisa maksimum, bisa minimum. Kalau berada di atas namanya maksimum, kalau berada di bawah nanti minimum. Kemudian menentukan nilai optimum atau titik optimum atau titik puncak. Ini juga bisa maksimum, bisa minimum. Nah, ini yang kita gunakan, bisa kita gunakan untuk menggambar grafik fungsi kuadrat pada cara yang kedua. Kita lanjutkan. Menggambar grafik fungsi kuadrat cara yang kedua, yaitu dengan cara menentukan titik potong pada sumbu X, Y-nya 0, menentukan titik potong pada sumbu Y, X-nya sama dengan 0, menentukan sumbu simetri, ya ini rumusnya sudah ada ya, yaitu X sama dengan min B per 2A, ini rumus sumbu simetrinya, menentukan nilai optimum, maksimum atau minimum. Nah, di sini masih maksimum atau minimum karena kita masih menggunakan rumus. Bisa menggunakan rumus yang pertama yaitu D per min 4A, atau bisa menggunakan rumus yang kedua yaitu fungsi dari min B per 2A. Min B per 2A itu dari sumbu simetri ini ya. Kemudian menentukan titik optimum atau titik puncak, maksimum atau minimum, yaitu gabungan dari sumbu simetri min B per 2A dengan nilai optimum.
D per min 4A. Atau boleh juga min B per 2A, fungsi dari min B per 2A. Ini salah satu. Biasanya saya lebih suka menggunakan yang kedua, kalau sumbu simetrinya udah ada ya. Jadi bisa menggunakan seperti ini untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Jadi kita tentukan dari kelima ini, nanti kita bisa menggambar grafik fungsi kuadrat. Bisa dipahami ya, ini adalah modal ya. Modal ini, inilah yang menjadi dasar kita untuk menggambar grafik fungsi kuadrat yang cara yang kedua ini. Kita coba. Diketahui fungsi x kuadrat plus 2x min 3 ya. Tentukan titik potong pada sumbu X, titik potong pada sumbu Y, persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri ini maksudnya ya. Persamaan sumbu simetri ya. Ini B di sini nih. Sumbu simetri. Nilai optimum, kemudian ada koordinat titik balik atau titik optimum, kemudian gambar grafik. Nah, sekarang kita tentukan. Titik potong pada sumbu X, Y-nya 0, berarti ini menjadi persamaan kuadrat. Nah, ini menentukan nilai X1, X2 bisa dengan memfaktorkan, melengkapi kuadrat sempurna, dan bisa dengan rumus ABC. Di sini karena bentuknya sederhana, kita faktorkan saja, yaitu A-nya 1, B-nya 2, C-nya min 3. Berarti faktor dari min 3 yang jumlahnya 2. Faktor dari min 3 yang jumlahnya 2, berarti dua bilangan yang dikalikan hasilnya min 3, apabila dijumlahkan hasilnya 2. Berarti bilangan itu adalah 3 dan min 1. Ya, 3 dikali min 1 itu 3, min 3, 3 ditambah min 1 itu 2. Berarti langsung saja kita buat seperti ini, X tambah 3 dikali X min 1 sama dengan 0. Maka X tambah 3 sama dengan 0 dan X kurang 1 sama dengan 0. Kita bagi 2, X tambah 3 sama dengan 0, maka X-nya min 3. Dan di sini X min 1 sama dengan 0, maka X-nya 1. Berarti titik potong pada sumbu X-nya adalah min 3,0 dan 1,0. Kemudian yang kedua, titik potong pada sumbu Y berarti X-nya 0. Ini rumus fungsinya X kuadrat plus 2X min 3. Berarti X-nya kita ganti dengan 0. Berarti 0 kuadrat ditambah 2 dikali 0 dikurang 3. Maka hasilnya adalah min 3. Berarti titik potong pada sumbu Y adalah 0, min 3. Kemudian sumbu simetri, ini fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. A-nya kita tulis 1, B-nya 2, dan C-nya min 3. Maka sumbu simetrinya adalah x sama dengan min B per 2A. Min 2 di B-nya 2, itu min 2 per 2 dikali 1, min 1. Ini sumbu simetrinya. Nilai optimumnya, nah kita gunakan rumus fungsi yang ini ya. Fungsi dari min 1, min B per 2A. Min B per 2-nya kita dapat dari sini yaitu min 1. Berarti ditulis kita bawahnya di sini min 1. Maka X-nya kita ganti dengan min 1. Min 1 kuadrat adalah 1. 2 dikali min 1 min 2 dikurang 2. Jadi 1 kurang 2 kurang 3. Kurang 3 ya, maaf. Jadi di sini adalah 1 dikurang 2 dikurang 3 hasilnya min 4. Jadi nilai optimumnya di sini minimum ya, karena A-nya 1. Kalau A-nya positif, A-nya lebih besar dari 0 berarti nanti minimum ya. Kalau A-nya lebih kecil dari 0 berarti nanti maksimum. Nilai optimumnya adalah Y minimumnya adalah min 4. Kemudian koordinat titik balik itu pasangan dari sumbu simetri dan nilai optimum, berarti hasilnya adalah min 1, min 4. Kemudian kita gambarkan, kita dapati di sini ya, titik potong pada sumbu X min 3,0. Maaf. Kita lihat lagi, titik potong pada sumbu X min 3,0 dan 1,0. Titik potong pada sumbu Y adalah 0, min 3. Kemudian sumbu simetrinya adalah X sama dengan min 1. Nilai optimumnya adalah Y sama dengan min 4. Dan titik koordinat baliknya adalah 1, min 1,4. Nah, kita buat sini. Titik potong pada sumbu X min 3,0 dan 1,0. Titik potong pada sumbu Y 0, min 3. Maaf, ini titik potong pada sumbu X dulu ya, min 3,0 dan 1,0.
titik potong pada sumbu Y 0,-3 adanya di bawah ya, 0,-3 persamaan sumbu simetri X sama dengan -1 ya. Sumbu simetrinya X sama dengan -1 nanti. Kemudian nilai optimumnya ada Y sama dengan -4, puncaknya adalah -1, -4. Nah, ini puncaknya. Sehingga kalau kita gambarkan, ini kita hubungkan ya. Karena di sini ini gambarnya. Karena di sini pasangan, ini ada pasangannya di sini ya, -3,0 pasangannya 1,0 dan 0,-3 berarti pasangannya di sini -2,-3 ya. Berarti grafiknya juga melalui ini puncaknya. Nanti sumbu simetrinya ada di sini, X sama dengan 1. -1 harusnya ini ya, maaf ini -1. Ya, di sini harusnya -1 nih. -1 ya. Supaya bisa dipahami. -1, -4. Ini gambar grafiknya. Kemudian kita contohkan lagi satu lagi untuk gambar fungsi min X kuadrat tambah 5X dikurang 4. Kita cari titik potong pada sumbu X-nya ya. Y-nya 0, berarti min X kuadrat tambah 5X min 4 sama dengan 0. Ini kita positifkan, maka yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Artinya untuk mencari nilai X-nya ya, ini boleh saja. Ini karena negatif, kalau depan X kuadrat negatif, ini kita agak repot, maka kita jadikan positif. Yang positif menjadi negatif, yang negatif menjadi positif. Berarti kita cari faktor dari 4 yang jumlahnya -5. Berarti bisa negatif dua-duanya, bisa positif dua-duanya. Kita dapati adalah X-4 dan X-1. Ini kita faktorkan ya. Cara memfaktorkan sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau memang lupa, ya lihat lagi yang sebelumnya. Karena kita di sini sudah membahas grafik fungsi kuadrat. Maka X-4 sama dengan 0 dan X-1 sama dengan 0. Di sini X-nya adalah 4, di sini X-nya adalah 1. Jadi titik potong pada sumbu X adalah 1,0 dan 4,0. Kemudian titik potong pada sumbu Y, X-nya adalah 0, maka kita ganti X-nya di sini dengan 0, min 0 kuadrat tambah 5 kali 0 dikurang 4. Hasilnya adalah -4. Jadi titik potongnya adalah 0,-4, titik potong pada sumbu Y. Kemudian kita cari lagi titik potong pada sumbu X sudah, titik potong pada sumbu Y sudah. Kemudian sumbu simetri ya, sumbu simetri rumusnya min B per 2A, min 5 per 2 dikali min 1 atau 5 per 2. 5 per 2 itu boleh juga ditulis 2,5. Ini sumbu simetrinya, X sama dengan 2,5. Kemudian apalagi untuk menggambar tadi? Yang keempat adalah nilai optimum. Rumusnya adalah Y sama dengan min B, fungsi dari min B per 2A. Min B per 2A di sini adalah 2,5, tapi yang kita gunakan yang 5 per 2 ya, supaya kita tidak terlalu kesulitan. Kalau 2,5 nanti ngerubah lagi. Lihat 5 per 2, di sini berarti min 5 per 2 kuadrat ditambah 5 dikali 5 per 2 dikurang 4. 5 per 2 kuadrat berarti 25 per 4. 5 dikali 5 per 2 berarti 25 per 2. Ini min 4. Kita samakan penyebutnya supaya bisa dijumlahkan. Min 25 per 4 ditambah ini menjadi 50 per 4. Karena penyebutnya harus jadi 4. Ini min 4 jadi 16 per 4. Supaya hasilnya juga tetap 4. Sudah sama penyebutnya berarti bisa kita jumlahkan menjadi 9 per 4. Atau boleh juga 21 per 4. Ya. Ini nilai optimumnya. Sehingga kemudian apalagi? Karena yang terakhir adalah titik puncak ya. Titik puncak atau koordinat titik balik, ini berarti nanti maksimum ya. Ini gabungan dari sumbu simetri dan nilai optimum. Berarti hasilnya adalah 2,5,2/4. Jadi yang kita peroleh adalah titik potong pada sumbu X 1,0 dan 4,0. Kemudian titik potong pada sumbu Y 0,-4. Sumbu simetrinya X sama dengan 2,5. Nilai optimumnya Y maksimum adalah 2/4.
dan koordinat titik baliknya adalah puncak maksimumnya adalah 2,5, 2 Kemudian kita rekap, ini hasilnya. Ya, kemudian kita gambarkan. Jadi titik yang kita bisa gambarkan 1,0 ini ya titiknya. Kemudian 4,0 ini titiknya. Kemudian 0,-4 ini titiknya. Dan titik puncak 2,5. Nah, ini sumbu simetrinya ya. Sumbu simetrinya 2,5 dan di sini. Kemudian Y optimumnya 2/4. 2/4 itu di sini ya, kecil sekali ya. 2,5 juga kurang, 2,5 di sini berarti di bawahnya. Nah, disinilah titik puncaknya ya. Ini 2,5, 2/4 ya. Nah, di sini puncaknya. Maka kita gambarkan ini sumbu simetri, berarti ini berpasangan, ini 0,-4 pasangannya belum ada, berarti kita bisa tambahkan di sini ya. Untuk menggambar supaya gambarnya nanti bisa lebih menarik ya. Bisa lebih pas gitu. Berarti bisa kita tambahkan di sini titik tambahan ya, di sini ya. Supaya bisa kita gambar. Kemudian kita gambarkan grafiknya. Di sini pasangan 0,-4 ini ya. Kita gambarkan grafiknya seperti ini. Inilah grafik fungsi fx sama dengan min x kuadrat plus 5x min 4. Bisa dipahami ya. Jadi ada dua cara menggambar grafik. Yang pertama tadi dan yang kedua dengan mencari titik potong ini. Nah, ini soalnya, soal latihan untuk bisa dikerjakan ya. Ikuti dalam mengerjakan latihan tentunya harus dipahami dulu contoh-contohnya. Ikuti contohnya, jangan disingkat-singkat ya. Kalau disingkat nanti kamu nggak ngerti, nggak bisa ditelusuri salahnya di mana ya. Jadi ikuti contohnya dengan baik, pahami. Kalau memang belum mengerti, dibuka lagi videonya supaya bisa kamu mengerti dengan baik. Karena kalau kamu bisa pahami dengan baik, mudah-mudahan kamu bisa mengerjakan soal latihan ini dengan baik juga. Demikian pertemuan kita kali ini, semoga apa yang diterangkan bisa kita pahami dengan baik. Ingat, kalau ada rumusnya tulis dulu rumusnya, kemudian nanti angka-angkanya di bawahnya ditulis ya. Caranya jangan lupa berdasarkan hasil yang sudah banyak saya lihat, kamu terlalu cepat mengerjakan, artinya tidak sesuai urutan-urutannya. Jadi ikuti urutannya dulu, kalau memang kita belum mengerti, ikuti urutannya dengan baik, sehingga kita bisa nanti memahami dari urutan-urutan tersebut. Sehingga kita untuk langkah-langkah berikutnya akan lebih mudah. Ya. Demikian apa yang kita bahas kali ini, semoga bisa dipahami dengan baik dan bisa dimengerti. Tetap jaga kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, dan mencuci tangan karena kita masih dalam pandemi. Semoga kita selalu diberikan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Demikian pertemuan kali ini, semoga bisa dipahami. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.